kami kelas 7. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi dari bab 2, yaitu tentang himpunan. Ya, sekali lagi materi tentang himpunan. Nah, di sini ada beberapa yang mau kita bahas. Ya, pertama yaitu pengertian himpunan, yang kedua notasi anggota himpunan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah sekumpulan data atau sekelompok objek yang terdefinisikan dengan jelas. Ya. Definisi tersebut menyangkut ciri-ciri atau syarat-syarat tertentu. Ya. Benda atau objek tersebut dapat berupa misalnya manusia, hewan, tumbuhan, buah-buahan, bilangan, huruf, dan masih banyak yang lain. Ya. Supaya lebih jelas, coba perhatikan, ada di sini contoh yang sudah Bapak buat. Misalnya bagian A, kumpulan orang tua. Nah, kumpulan orang tua, apakah ini merupakan suatu himpunan? Kumpulan ini bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena tidak memiliki ciri atau sifat yang jelas. Misalnya seperti ini, kumpulan orang tua. Orang tua itu kenapa tidak merupakan himpunan? Cirinya tidak jelas. Umur berapa misalnya orang tua itu? Nah, kan begitu. Maka dia tidak jelas mulai dari umur berapa dikatakan orang tua. Nah, makanya itu bukan merupakan suatu himpunan. Ya. Nah, coba bagian B. Kumpulan orang tua siswa SMP Bunda Mulia. Nah, apakah ini merupakan himpunan? Nah, kumpulan ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena ciri-ciri atau keanggotaannya jelas, yaitu seluruh anggota yang anaknya bersekolah di SMP Bunda Mulia. Kan jelas dia. Siapa-siapalah di sini yang anaknya bersekolah di SMP Bunda Mulia, maka kumpulan orang tuanya itu merupakan himpunan. Karena tidak mungkin di sini nanti misalnya orang tua dari sekolah yang lain, namanya pun orang tua siswa SMP Bunda Mulia, maka dia sudah tertentu, tidak boleh dari luar, begitu ya. Nah, coba kita lihat yang ketiga atau C, kumpulan orang pendek. Nah, kumpulan orang pendek ini bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena orang pendek itu kan nggak jelas definisinya. Berapa meter yang dikatakan pendek atau berapa sentimeter? Nah, maka dia tidak jelas. Maka dia bukan merupakan himpunan, ya. Nah, coba kita lihat bagian D, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini merupakan suatu himpunan karena jelas keanggotaannya. Mana-manalah himpunan binatang atau hewan yang berkaki 4. Misalnya anjing, ya, kucing, kerbau, dan sebagainya. Maka dia jelas definisinya, ya. Maka itulah definisi dari himpunan itu. Maka nanti sudah tahu kamu membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan, ya. Nah, kita lihat yang kedua, notasi dan anggota himpunan. Nah, pasti kalau himpunan kan ada anggotanya. Nah, bagaimana notasinya? Nah, itulah lanjutannya. Suatu himpunan dinamai atau dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, ya, misalnya A, B, C. Nah, penulisan himpunan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, di SD pun sudah dipelajari, ya, kurung kurawal. Dan anggota-anggotanya dituliskan di dalam tanda kurung dengan dipisahkan tanda koma, ya. Coba ingat waktu SD. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Bagian A, menggunakan kata-kata atau metode deskripsi, ya. Contohnya, himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Maka kita tuliskanlah ini A sama dengan himpunan. Nah, kalimatlah kita buat 5 bilangan asli yang pertama. Kita awali dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal. Nah, misalnya bagian B, menggunakan daftar anggota atau metode tabulasi. Nah, ini juga kita ambil contoh. Contohnya, himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Ditulis dengan A sama dengan, nah, himpunan
1, 2, 3, 4, 5. Kita buat tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Maka kita tulis anggotanya. Manalah bilangan 5 bilangan asli yang pertama nilai itu. Nah, di sini tadi kan kalimat. Di sini dia sudah anggotanya. Nah, coba kita lihat bagian C, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini agak rumit ini ya. Atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Nah, ini coba kamu pahami ya, ini nanti yang agak rumit ya begitu ya. Contoh, ini juga kita ambil himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Nah, kita tuliskan ini seperti ini. A sama dengan himpunan atau A adalah himpunan X sehingga X lebih kecil atau kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Nah, sudah ada Bapak buat di sini penulisannya ya. Penulisan tersebut dapat dibaca A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Ya. Baik, yang berikut bagian D, beberapa lambang dalam himpunan. Nah, di sini ada lambang seperti huruf E, ini dibaca anggota atau elemen. Sebenarnya di sini pun sudah dipelajari ini. Kemudian seperti huruf E tapi di garis dia, ini dibaca bukan anggota atau bukan elemen. Kemudian N dalam kurung A, ini dibaca banyak anggota himpunan A. Supaya lebih jelas, coba lihat contoh. Contoh 1. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 2 itu elemen A. Dibaca 2 anggota himpunan A. Kenapa? Karena memang 2 ada di sini. Ya, coba lihat ini. Nah, kemudian 0 tidak elemen A. Atau dibaca 0 bukan anggota himpunan A. Kenapa? Karena 0 memang tidak ada di sini. Berarti 0 ini bukan anggota himpunan A. Nah, banyak anggota himpunan A atau NA sama dengan kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5. Nah, contoh yang kedua. Ini seperti bagian C ini tadi ya, notasi pembentuk himpunan. Bapak baca ya. Sekali lagi ini harus jelas dipahami. P adalah himpunan X sedemikian sehingga 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 25 dan X anggota atau elemen bilangan genap. Nah, sekali lagi boleh juga ini kita baca supaya lebih dipahami. P adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil dari 25. X lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil dari 25. X itu bilangan genap. Manalah bilangan-bilangan yang lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil dari 25 dan bilangan itu bilangan genap. Nah, makanya Bapak buat di sini ada pertanyaannya, tuliskan anggota himpunan P dan banyak anggotanya. Nah, jawabannya sudah ada. P sama dengan himpunan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Inilah bilangan-bilangan yang lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil dari 25 tetapi dia bilangan genap. Ya. Paham kami? Sekali lagi, bilangan yang lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil dari 25 yang merupakan atau X itu bilangan genap. Maka inilah anggotanya. Inilah bilangan-bilangan genap yang lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil dari 25. Maka banyak anggota P ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Nah, ini coba kamu pahami ya. Memang di sini agak mungkin kurang dipahami, makanya nanti silakan kamu ulangi kembali biar lebih dipahami. Baik, anak kami, sampai di sini pertemuan kita. Sekian, terima kasih.